Halo, selamat datang YouTube channel Yopi Darmawan. Kali ini sekedar berbagi tentang asesmen pasca program tahap 1. Nah, ini supaya kita belajar bersama ya. Nah, selamat belajar. Berikut merupakan tujuan dari utama pendidikan, yaitu ya pasti kompetensi. Karena kompetensi itu banyak hal. Kemudian asesmen diagnosis berkala termasuk asesmen formatif. Konsep utama pembelajaran terpadu adalah apa tujuan dilakukan asesmen diagnosis. Guru Joni mengajar di kelas 1D. Nah, di dalam kelas guru Ade merupakan guru Teni, guru Tini pembelajaran jarak jauh yang pastikan Bapak Ibu guru tetap sehat dan rileks dalam mengerjakan tugas yang ada di BIMTEK ini. Nah, nampaknya saya melakukan kesalahan di sini. Dalam video berikut, manakah aktivitas yang dilakukan guru terhadap asesmen? Seharusnya yang kita pilih adalah melakukan penilaian masing-masing peserta didik dengan memberikan nilai 1 apabila jawab benar dan 0 jawab salah. Untuk membahas tentang aktivitas guru tahap pengelolaan hasil asesmen. Dan berikutnya kegiatan 3 pembelajaran dengan guru. Nah, ini adalah pembahasannya. Guru Aben. Hubungan dan memberdayakan konteks. Guru Budi. Nah, Guru Budi sumber belajar orang ya. Mengapa KI dan KD perlu diselaraskan Bapak Ibu? Karena agak sejalan dengan kebutuhan kondisi murid ya. Dan Guru Tia. Nah, ini ada soal selanjutnya. Bisa dibaca. Nah, hal yang kita harus lakukan adalah berdiskusi dengan orang tua ya. Dalam situasi COVID sekarang, PJJ, dalam pelaksanaan banyak kendala dan kesulitan. Nah, kita perlu melakukan kolaborasi orang tua, guru, dan pendidik. Dalam siklus asesmen selanjutnya hal yang tepat yang harus dilakukan. Pertama asesmen konektif, dan tindak lanjut selanjutnya evaluasi. Ini merupakan dirumuskan karena informasi. Nah, dapat kita lihat di pembahasan di bawah sini. Kita lanjutkan kembali. Ada 3 pengetahuan memahami di dalam kompetensi dasar kok. Nah, tabel di atas tentang KI dan KD kelas 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah melakukan tujuan kompetensi, apa yang harus kita lakukan? Oke, lanjut kembali. Kolaborasi antara guru orang tua termasuk 5M. Memanusiakan hubungan ya. Pekan lalu guru Adit memberikan tugas pembelajaran. Oke. Lanjut Bapak Ibu dalam melakukan asesmen dengan konektif. Dalam konsep pembelajaran jauh ada aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron.
Nah, itu adalah sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron adalah guru dapat melihat langsung pemahaman murid ya. Jadi seperti Zoom gitu langsung tahu paham tidak anak itu atau peserta didik yang kita ajar. Kelebihan merancang sumber belajar mandiri bagi kita. Ya, kita dapat menyesuaikan rancangan pembelajaran kayak ngajar guru dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum kondisi khusus apa Bapak Ibu? Ya, dalam kondisi khusus seperti ini, kita perlu menyederhanakan dari kurikulum nasional. Dan video sudah kita saksikan sebelumnya. Nah, seorang guru melakukan asesmen, ada sebuah soal sederhana. Nah, bagaimana cara kita menyiapkan soal itu? Nah, ternyata ini ya, 8 soal prasyarat dasar dan 2 soal pada materi yang akan dipelajari. Masih tetap semangat kan? Selanjutnya asesmen untuk belajar digunakan untuk memberikan informasi ya, asesmen. Kita lanjutkan kembali, agak loncat tadi. Kembali, asesmen. Dari media belajar, media pembelajaran apa adalah alat fisik ya. Alat media pembelajaran, alat yang sering kita gunakan dalam tapi saat ini media pembelajaran kita masing-masing dari internet ya. Salah satu prinsip yang nah, ini adalah kunci yang coba saya bagikan ya. Ada 6 prinsip pembelajaran jauh. Asesmen diagnosis berkala merupakan asesmen formatif terhadap tujuan yang terkait dengan asesmen. Media belajar tip recorder, radio, telepon, termasuk jenis audio karena hanya suara saja ya Bapak Ibu. Manakah di antara pengambilan kurikulum peserta melakukan simulasi? Kenapa sih melakukan simulasi sangat efektif? Karena anak-anak benar-benar belajar langsung. Selain manusia hubungan, orang tua susun jadwal bersama anak ya, menyesuaikan dengan kemampuan. Sekolah memutuskan untuk melakukan pelajaran tatap muka, jumlah rombong belajar. Nah, ini kurang. Bagaimana untuk menambah tambahan belajar ya, melakukan dengan lewat internet atau lembar baca atau modul. Selanjutnya, asesmen terhadap guru belajar. Oke. Setelah asesmen seorang siswa kelas 5 ini rata-rata semester 1 rata-rata. Ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Apa yang harus dilakukan? Ternyata kita harus mengumpulkan siswa dengan nilai rata untuk memberikan pelajaran tambahan. Nah, bagaimana dengan keadaan daring seperti ini? Bisa kita belajar tambahan? Bisa. Lanjut. Televisi dan radio merupakan media pembelajaran jarak jauh model ya luar jaringan karena tanpa jaringan internet. Saat melakukan pembelajaran dari rumah, seorang anak merasa bosan. Belajar LKS apa sebaiknya dilakukan? Memanfaatkan hal yang minat belajar ya. Karena anak-anak bosan harus kita buat semangat. Selanjutnya definisi pengetahuan konten. Ya, pengetahuan mengenal materi pembelajaran yang kita pelajari. Itulah yang disebut konten ya. Dan ini adalah konten pendidikan saya. Guru Amir mengajar di daerah pedesaan. Benar, ini adanya ya. Tidak semua memiliki gawai atau telepon pintar, televisi, radio ya. Gawai itu tidak hanya telepon ternyata, televisi, radio termasuk gawai. Model luring. Nah, salah satu solusinya dia model luring kelompok kecil. Selanjutnya pembelajaran berfokus pendidikan kecakapan hidup. Nah, apa yang dapat mendapatkan apa yang kita bisa terapkan aktivitasnya? Ini yang bisa kita lakukan secara real dalam kehidupan nyata ya, untuk membantu anak memahami kecakapan hidup atau skill, life skill. 4 kemampuan yang tentang kompetisi siswa, menalar, siap mandiri, kemudian ujian dan bermakna. Lanjut, guru Iren. Dari penyataan tersebut, guru ini merupakan langkah-langkah asesmen pada tahap awal. Nah,
Bagaimana kabarmu? Apa saja kegiatanmu? Itu termasuk dalam jenis asesmen diagnosis non-konektif. Nah, 3 pengetahuan kembali, ada 4 keterampilan kompetensi dasar berikut. Nah, guru prima tentang PLN dari manakah aktivitas PLN cocok untuk guru prima? Ayo Bapak Ibu, sudah dilihat ya. Ya, makan talk show dengan orang tua yang bekerja di PLN. Kita sudah hampir di akhir. Tujuan dari asesmen diagnosis awal pelajaran adalah memonitor perkembangan non-konektif dan kognitif siswa untuk mencapai target belajar. Dan akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat sejarah baru. Oleh sebab itu, selagi ada waktu, lakukanlah yang terbaik agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Do the best today, not sorry for tomorrow.